Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada uji lanjut beda nyata jujur atau BNJ dan uji lanjutan kan ya. Nah, beda nyata jujur atau BNJ ya atau test 2K atau dikenal juga dengan Honestly Significant Difference atau HSD. Tes 2K atau uji beda nyata jujur kadang-kadang dikenal sebagai metode 2K. Adalah tes yang populer untuk memasangkan perbandingan multiple posteriori ya. Tes ini dikembangkan oleh John W. 2K dan dipresentasikan pada 1953. Nah, kekurangannya itu membutuhkan ukuran sampel yang sama ya. Dari tes ini kekurangannya adalah membutuhkan ukuran sampel yang sama. Tes HSD 2K mempertimbangkan jumlah tingkat perlakuan, nilai kesalahan, kuadrat rata-rata, dan ukuran sampel. Dengan menggunakan nilai-nilai ini dan nilai tabel Q ya, HSD menentukan perbedaan penting yang diperlukan antara sarana dari setiap dua tingkat perlakuan untuk sarana menjadi berbeda secara signifikan. Nah, fungsi dan tujuan BNJ ya. Tujuan utama dari HSD adalah untuk menghitung kejujuran perbedaan yang signifikan antara dua sarana dengan cara distribusi yang didefinisikan secara studente ya. Distribusi ini memberikan distribusi sampling yang tepat dari perbedaan terbesar antara sekumpulan sarana yang berasal dari populasi yang sama. Semua perbedaan berpasangan dievaluasi menggunakan distribusi sampling yang sama yang digunakan untuk perbedaan yang terbesar. Nah, fungsi uji 2K ini atau HSD yaitu membandingkan selisih masing-masing. Nanti dibikin selisih masing-masing rata-rata dengan sebuah nilai kritis atau W. Jika harga mutlak selisih rata-rata yang dibandingkan lebih dari atau sama dengan nilai kritisnya, maka dapat dikatakan bahwa kedua rata-rata tersebut berbeda nyata atau signifikan. Jika harga mutlak selisih rata-rata dibandingkan kurang dari nilai kritisnya, maka dapat dikatakan bahwa kedua rata-rata tersebut tidak berbeda nyata atau sama. Ya. Itu. Nah, bagaimana langkah-langkah BNJ ya kalau kita menggunakan aplikasi SPSS ya, yaitu membuka SPSS, kemudian mendefinisikan data pada variabel view ya, dan menginput datanya pada data view. Kemudian diklik analyze, lalu compare means ya, one way ANOVA. Kemudian masukkan variabel yang akan dimasukkan ke dependent list dan kemudian variabel yang lain dimasukkan ke faktor ya. Pada kolom post hoc nanti pilih uji 2K ya. Jika dianggap datanya sudah benar, maka kemudian pilih continue dan OK. Jika probabilitasnya di atas 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika probabilitasnya di bawah 0,05 maka H0 diterima. Ini menurut Santoso 2017. Nah, kita coba ya, kita melakukan uji beda nyata jujur ini. Nah, misalnya kita gunakan itu untuk F hitung di atas F tabel dan F hitung di bawah F tabel. Rumusnya adalah BNJ alfa sama dengan Q alfa kali T dB galat ya, plus akar KTG per N. Nanti dicari pada tabel the studentized range ya, the studentized range ya.
Nah, ini kita coba ya, kita masukkan ini salah satu contoh ya. Suatu percobaan menghasilkan rata 1,616 ya. Dicoba nanti ya, dilakukan pelan-pelan, hati-hati di rumah masing-masing ya. Kemudian 1,718, kemudian 1,792, 1,904 dan 2,056. Untuk perlakuannya ini sudah diurutkan mulai dari A, ini A, B, C, D, dan E. Nah, berapa jumlah ulangannya? Jumlah ulangannya adalah 5, derajat bebas galetnya adalah 20, dan kuadrat tengah galetnya adalah 0,0061. Nah, lakukan pengujian dengan BNJ 5% untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Nah, ya. Ini di sini BNJ 5%, Q 5%, 5, 20 kali akar 0,0061 ya, dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 4,23 kali 0,0349. Dan nilainya adalah 0,148. Nanti nilai ini yang kita gunakan, di samping ada prosedur yang harus dilakukan nanti. Nah, kalau ini ya tabel 2K-nya, ini Anda lihat ya. Anda lihat di sini ini adalah 5 diurutkan dengan 20 ya. Dilihat lagi ke ini. Ini kan ulangannya 5, dB galetnya 20 ya. Ini ya. 5, 20, 4, 23. Betul ya? Nah, setelah itu kita melakukan sistem garis atau perbedaan rata perlakuan dan diuji BNJ. Misalnya perlakuannya seperti ini ya. Perlakuan ini diurutkan mulai yang terbesar ke yang terkecil. Ini Anda urutkan ya. Rata-ratanya expire ya. Yang pertama itu adalah yang paling tinggi 2E, perlakuan E 2,056, kemudian yang D 1,904 ya, yang C 1,792, yang B 1,718, yang A 1,616. Jadi setelah diurutkan baru dilihat selisihnya ya. Ini X bar dikurangi dengan A, X bar dikurangi dengan B, X bar dikurangi dengan C, X bar dikurangi dengan D. Ini adalah nilainya ya. 0,44. Anda nanti lakukan hitung ya. Kemudian 0,288. Ini hasilnya selisihnya 0,176. Kemudian yang B ini ya 0,102. Jadi sesuaikan dikurang-kurangi ya, diambil selisihnya. Yang B ini ya X bar dikurangi dengan B. Kemudian terus ya, ini nilainya. Yang ini X bar dikurangi dengan C, X bar dikurangi dengan D. Didapatkan selisih. Setelah itu Anda bandingkan dengan nilai BNJ-nya. Ya, seperti biasa kalau di atas itu dikasih aster bahwa itu ada perbedaan ya. Ini ada perbedaan. Kemudian setelah itu ini dibikin sistem garis seperti ini untuk menentukan notasinya. A berarti ini berbeda dengan perlakuan E berbeda dengan perlakuan D ya. Ini sangat selisihnya sangat jauh atau rentangnya sangat jauh. Kemudian perlakuan B ini sama dengan C ini 2. Nah, perlakuan C juga sama dengan perlakuan yang B ini. Kemudian yang B ini perlakuannya sama dengan A. Jadi asternya AB, BC, dan CD. Terakhir itu adalah D. Seperti itu. Nah, sama halnya kalau kita menggunakan sistem jarak ya. Sistem jarak itu juga digunakan juga
Seperti ini untuk membuat notasinya ya. Diurutkan mulai yang tertinggi 2,056, yang berikutnya itu kan 1,904. Ini diselisihkan 2,056 dikurangi dengan nilai BNJ-nya ya 0,14 didapatkan 1,908 ya. Kemudian yang ini ya 19 ini dikurangi dengan nilai BNJ ya 0,148 dihasilkan 1,756 ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah 1,792 dikurangi dengan 0,148. Ini juga dikurangkan, hasilnya ini ya. Yang 1,616 ini juga dikurangi ini, hasilnya 1,570 nih ya. Nah, setelah itu baru dibikin notasi. Ya, ini berarti yang perlakuan ini 2, ini 2,056 ini A, yang ini B, yang ini BC, dan ini CD, dan yang perlakuan terakhir itu A ini adalah D notasinya. Inilah yang menggambarkan perbedaan antara berbagai perlakuan yang kita berikan. Untuk selanjutnya uji jarak berganda Duncan ya, Duncan's multiple range test ya. Uji Duncan didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah atau mean yang dibandingkan. Uji Duncan ini dapat digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah perlakuan yang ada dari percobaan tersebut, serta masih dapat mempertahankan tingkat nyata yang ditetapkan. Nah, berbeda dengan perhitungan uji pada LSD dan HSD, ya, perhitungan signifikansi dua nilai tengah means, perlakuan pada uji Duncan cukup kompleks, tidak dibandingkan dengan hanya satu acuan nilai, dan dilakukan secara bertahap pada seluruh kombinasi nilai tengah atau mean dari perlakuan. Oleh karenanya, dengan menggunakan uji wilayah berganda Duncan ini, kita harus melakukan perbandingan sebanyak T-1 kali ya. Jadi treatmentnya T-nya dikurangi 1. Jadi itulah beberapa kali perbandingan, di mana T merupakan jumlah perlakuan yang akan dibandingkan. Nah, ini contohnya ya. Misalnya uji jarak berganda Duncan ini digunakan untuk F hitung di atas F tabel dan F hitung di bawah F tabel. Nah, kalau di uji beda nyata terkecil BNT atau uji beda nyata jujur BNJ ini menggunakan satu titik kritis. Tetapi untuk jarak berganda Duncan ini menggunakan T-1 atau titik kritis. Nah, ya, ini yang dikenal dengan SSR. Ya. Bagaimana rumusnya? Rumus SSR yang seperti ini, SSR-nya. LSR itu adalah least significant range, ya, jarak nyata terkecil. LSR itu didapatkan atau sama dengan dari SSR significant studentized range ya, atau titik kritis dalam tabel ya. Nah, SE-nya bagaimana? SE didapat dari akar kuadrat tengah galat dibagi dengan N. Nah, ini ada contoh soal ya, rata pengamatan perlakuan A, B, C, D, E, F, dan G, di mana nilainya adalah, sudah diurut ya, 6,82, kemudian 6,72, 7,02, 6,88, 7,50, 7,96, dan 9,80. Nah, bagaimana uji jarak Duncan-nya ya? Ini ya, ulangannya ya, 4, dB galatnya 21, dan kuadrat tengah galatnya 0,3722. Nah, ini dibikin seperti yang di atas ya, ratanya diurutkan mulai dari yang tertinggi ke yang terendah, kemudian diselisihkan P-nya ini, kemudian SSR-nya ini, LSR-nya ini. SE-nya adalah akar 0,1
3722. Dibagi 4 ya sama dengan 0,305. Contoh SSR-nya perlakuan G sama dengan 3,333 ini ya. Kemudian LSR perlakuan G berarti sama dengan 3,33 kali 3005 sama dengan 1,01. Nah, ini selisihkan, nah, baru kita dapatkan ya. Kalau misalnya nilainya di atas LSR-nya, itu berarti dikasih notasi ini ya. Kemudian dikasih notasi bahwa ini aster ini adalah menunjukkan perbedaan ya antara ini. Ya seperti tadi, misalnya X bar dikurangi dengan B, ini diselisihkan ya. X bar dikurangi dengan A dan seterusnya sampai X bar dikurangi F. Kemudian dibikin notasi A, B, B, C. Ini berarti A perlakuan G berbeda dengan perlakuan F ya. Perlakuan F ini sama ya dengan perlakuan E ya. Nah, perlakuan E ini sama dengan perlakuan C ya. Dan seterusnya. Ini berarti D, A, B ini perlakuan ini adalah sama dengan notasi yang sama. Ini C ya. Seperti itu. Oke, ini adalah tabelnya nilai kritis uji perbandingan ganda dan ken pada taraf 1% dan 5%. Kemudian kalau sistem garis seperti yang tadi ya, nilainya dibikin seperti ini. Nah, sistem jarak ya seperti ini, sama dikurangi tadi ya. Diurutkan dulu dari yang tertinggi, kemudian sampai ke terendah ya, kemudian dikurangi sesuai dengan nilainya. Ini kan nilainya tadi 102 ya, nilai LSR-nya dari G dikurangi seperti ini ya. Kemudian ini juga 101 dikurangi 7,96 dikurangi dengan 101. Ini nilainya di sini. Ini berarti yang sama ya, B, A, B, BC, BC ini karena dianggap tidak ada perbedaan. Ini terutama yang notasinya sama. Berarti yang perlakuan yang ini berbeda dengan ini. Ini perlakuan karena notasinya sama berarti sama ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu perkuliahan kita. Tetap semangat, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ya, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.